Bagaimana sel-sel memori dirangkai? Tadi kita sudah tahu bahwa satu sel itu hanya bisa menyimpan data 1 bit saja, sangat sedikit ya, sangat kecil. Tentu sel-sel memori di dalam RAM itu sangat banyak jumlahnya. Nah, kita akan coba pelajari bagaimana sel yang jumlahnya banyak itu dirangkai. Di gambar yang kanan ini, satu titik hitam ini merepresentasikan satu sel memori. Dia bisa menyimpan data 1 bit. Kemudian garis yang melingkar-lingkar ini adalah jalur data, baik untuk data masuk atau data keluar, ya, sense line namanya. Nah, kita lihat di gambar ini, mendatar itu ada 4 sel memori, kemudian vertikalnya juga ada 4. Jadi totalnya 4 kali 4, 16 sel ya. Di sini kita lihat jalur data dari setiap sel memori itu disambungkan jadi satu nih, ya, jadi satu. Kemudian di setiap sel memori itu ada garis namanya slackline X, ya, garis mendatar. Dan juga ada garis vertikal, slackline Y. Jadi garis mendatar dan vertikal ini adalah untuk memilih atau mengaktifkan sel memori mana yang mau dibaca atau ditulisi. Jadi ini semacam koordinatnya X dan Y. Jadi kalau mau membaca isi sel memori di titik ini yang pojok ini ya, kiri atas, maka garis yang mendatar ini dan yang vertikal ini harus diaktifkan. Ya, ketemunya di titik ini. Jadi sel memori yang X dan Y-nya aktif, dia yang aktif. Yang lainnya tidak akan aktif. Ya. Nah, jalur data dari seluruh sel memori yang jadi satu ini apakah tidak bikin kacau? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dalam satu saat hanya satu sel yang aktif. Yang bisa mengeluarkan data hanya satu dalam satu saat ya. Jadi ini cara mengaktifkannya adalah gantian, tidak bersamaan. Sehingga dalam satu saat ini hanya akan keluar 1 bit saja ini ya dari rangkaian ini. Nah, ini namanya memory plane. Ya, rangkaian seperti ini namanya memory plane. Nah, dari mana memory plane ini berasal? Oke, kita lihat gambar yang sebelah kiri. Ini adalah gambaran sebuah memori. Kalau di bahasan Big Endian, Little Endian kemarin kita sudah gambarkan juga. Cuma hanya satu kolom gitu ya. Di mana satu kolom itu isinya 8 bit. Nah, di sini kita coba zoom, kita perbesar. Sehingga satu kotak ini adalah 1 bit. Jadi kalau satu baris ini ya, ini satu alamat ya, isinya 8 bit berarti ada 8 kolom. Kalau di gambar lengkap ya. Nah, angka yang di kiri ini adalah alamatnya. Misalnya ini 3 angka ya. 00, 01, 2, dan seterusnya. Tentu yang sebenarnya ini adalah dalam bentuk biner. Tapi ini angka, ya ini bisa angka heksa ya, heksa. Sehingga tidak biner. Oke, ini alamatnya nih, 80. Oke. Nah, memory plane yang kanan ini adalah rangkaian sel-sel memori yang berasal dari ini. Oh ya, di atasnya 0 ini posisi ya. Ini bit ke 0, ke 1, ke 2, dan seterusnya. Ini posisi bit. Jadi yang mendatar ini alamatnya, yang vertikal ini posisi bitnya. Jadi di setiap alamat itu ada posisi bit ke 0, ke 1, 2, dan seterusnya. Kalau ada 8 bit berarti 0 sampai 7 ya. Nah, memory plane yang kanan ini disusun dari seluruh sel memori dari seluruh alamat pada posisi yang sama. Di contoh ini adalah posisi ke 0. Jadi semua sel memori pada posisi ke 0 dari seluruh alamat ini dirangkai. Disusun biasanya simetris antara mendatar dan vertikal ya. Misalnya 4 dan 4. Memori yang umumnya itu seperti itu. X dan Y-nya itu sama. Ya.
Nah, di contoh ini berarti ada 16 sel memori. Maka kalau digambar kiri, kalau mau disesuaikan kanan, ini berarti ada 16 baris ini ya. Ada 16 baris. Nah, ini yang disebut dengan memory plane. Bagaimana dengan posisi bit ke-1? Ini juga akan dirangkai membentuk memory plane kayak seperti ini. Jadi setiap posisi bit itu satu memory plane. Kalau tadi satu alamat ada 8 bit, berarti akan ada 8 memory plane semacam ini. Oke. Nah, ketika sebuah alamat itu dibaca, maka akan diperoleh data 8 bit yang berasal dari 8 memory plane, karena setiap memory plane hanya mengeluarkan 1 bit. Kira-kira seperti itu ya, sel-sel memori itu dirangkai. Oke, sehingga kalau satu alamat dibaca, dihasilkan 8 bit, itu sebenarnya berasal dari 8 memory plane. Nanti kalau alamat satu yang dibaca, gantian posisi satu, misalnya di sini ya, alamat satu ini yang akan mengeluarkan data. Jadi baca data itu alamat per alamat, ya, satu per satu. Oke, bisa dipahami cara kerja ini? Baik, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini contoh hitung-hitungan sederhana, tetapi angka yang di sini ini angka sembarang ya. Contoh sini. Misalnya ada memori di situ terdiri dari 32 alamat. Kemudian setiap alamat terdiri dari 16 bit. Nah, ini tidak umum ya. Yang umumnya satu alamat 8 bit. Ini kan sekedar saja di contoh soal ya. Misalnya 16. Kemudian ditanyakan, berapa jumlah jalur untuk setiap slackline? Nah, ini maksudnya jumlah jalur itu adalah yang ini ya. Ya, ini. Yang mendatarnya ini ada berapa garis, vertikalnya ada berapa garis. Itu yang dimaksud pertanyaan itu. Nah, jumlah X dan Y tadi ya, slackline X dan slackline Y itu ada kaitan dengan jumlah alamat. Di contoh ini jumlah alamatnya 32. Jadi X dan Y-nya tadi, jumlah jalurnya, jumlah slackline-nya, adalah berapa kali berapa sama dengan 32. Nah, di contoh ini, jawabannya adalah barisnya bisa aja 4, kolomnya 8, atau sebaliknya, barisnya 8, kolomnya 4. Kebetulan ini angkanya 32. Nggak bisa dibuat X dan Y-nya itu sama atau simetris. Ya. Biasanya kalau nggak bisa sama ya, yang perbedaannya sedikit ya, 4 sama 8 misalnya ya. Kalau tadi di contoh yang ini, kebetulan ini kan 16 ya, jadi bisa 4 sama 4. Kalau yang pada umumnya memori itu ada simetris seperti ini ya. Nah, di contoh ini kan angka sembarang, jadi ternyata hasilnya nggak simetris. Yang kedua adalah berapa jumlah memory plane. Nah, memory plane itu ada kaitannya dengan jumlah bit di dalam setiap alamat. Nah, di sini berapa? 16 bit. Maka jumlah memory plane-nya juga ada 16 ya. Kemudian kapasitas. Nah, memori ini bisa nampung berapa data. Ya. Oh ya, diingatkan ketika soal memori ini nanti gunakan logika ya. Jangan hafalan, tapi logika. Mainnya logika ini ya. Ini di info soal jumlah alamat 32 alamat. Setiap alamat 16 bit. Nah, dengan logika saja kan kita tahu ya. 32 alamat kali 16. Kalikan aja, hasilnya adalah 512 bit. Atau kalau dalam byte menjadi 64 byte. Jadi memori ini bisa nampung data hanya 64 byte. Oke, contoh ini bisa dipahami? Sama. Oke, berikutnya tentang bank memori. Apa itu bank memori? Nah, kita lihat gambar yang ini seperti gedung bertingkat ya. Ini tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan seterusnya. Di contoh ini ada 8 tingkat, berarti 0 sampai 7 ya. Nah,
Memory plane tadi kalau kita gambarkan itu seperti satu tingkat ini ya. Nah, ini satu memory plane. Posisi bit ke-0. Bit ke-1 ada memory plane lagi. Kalau ada 8 tingkat, ya jadinya seperti ini. Nah, susunan dari seluruh memory plane itu membentuk satu memori utuh yang namanya bank memori. Ya, ini satu bank itu udah lengkap memori plane-nya dari posisi bit ke-0 sampai ke 7. Kalau di gambar yang sebelumnya tadi, nah ini ya, satu kotak ini, tadi kan ini banknya ada 4 ya, ini kan, ini 4 bank. Maka ini sudah satu susunan ya, memory plane yang lengkap ini ya, dari bit ke-0 sampai bit terakhirnya. Ini jadi ada 4 bank nih. Itu yang dimaksud dengan bank memori. Kemudian berikutnya RAM ukurannya 128 MB dipasang pada komputer dengan prosesor Intel. Kemudian format instruksinya 32 bit. Satu memory plane dikemas dalam sebuah chip. Nah, ini ya info di soal ini seperti itu. Satu chip, satu memory plane. Walaupun ini biasanya tidak umum ya, biasanya satu chip itu satu bank ya. Tapi ini sekedar info soal ya seperti ini. Ditanyakan berapa jumlah chip dalam RAM tersebut. Satu memory plane, satu chip. Berarti kalian harus tahu jumlah memory plane-nya. Nah, di sini info apa yang bisa digunakan untuk mengetahui jumlah memory plane-nya? Adalah info prosesor Intel. Nah, di prosesor Intel biasanya satu alamat bisa menyimpan data 8 bit. Oke, satu posisi itu satu memory plane ya. Berarti ada berapa memory plane? Ada 8. Nah, ya, ada 8 memory plane kan? Oke, karena satu memory plane satu chip, berarti ada 8 chip. Ya logika saja ini mainnya ya. Ini logika saja, jadi 8 chip. Yang berikutnya jumlah alamat. Jumlah alamat. Jadi di sini info apa yang akan kita pakai adalah kapasitasnya, ini 128 mega, dan kita perlu tahu satu alamatnya isinya berapa banyak data. Nah, kembali lagi ke Intel ya. Intel itu satu alamat, satu byte. Sehingga jumlah alamatnya ya tinggal kapasitasnya dibagi satu alamat, satu byte. Hasilnya 128 mega alamat. Oke, ini jumlah alamatnya nih, 128 mega alamat. Mega ini bukan juta ya, ini 1 juta lebih ini. Karena 1 kilo itu 1024. Ya, 1024 kali 1024 nih mega di sini ya. Ini ilmu komputer ya. Bukan apa mega yang biasa bukan. Oh ya, ini di baru ada yang embel-embelnya pakai MIB atau apa gitu ya. Nah, ini kita masih asumsinya ilmu komputer ya. Jadi jangan menggunakan istilah yang anggapnya umum. Ini karena topiknya kita sedang belajar komputer ya, walaupun tulisannya M ya, ini mega di ilmu komputer ya. Ada yang nulisnya kilo itu KIB atau MIB itu kita masukkan sama gitu ya. Kemudian berapa jumlah jalur untuk slackline? Ini maksudnya untuk slackline X-nya berapa, slackline Y-nya berapa. Jumlah garisnya tadi ya. Garis vertikal, garis mendatarnya ada berapa banyak. Kuncinya adalah di jumlah alamat. Nah, jumlah alamat ini harus kita ubah ke dalam bentuk 2 pangkat. Makanya kalian harus familiar. 128 itu sama dengan 2 pangkat berapa, mega 2 pangkat berapa. Nah, di sini 128 ya, itu 2 pangkat 7. Kemudian mega itu 2 pangkat 20.
Oke, ini 128 mega ya, mega halaman. Sehingga berapa kali berapa sama dengan 2 pangkat 27. Nah, kita bisa dapatkan ini slackline X-nya bisa aja 2 pangkat 13, Y-nya 2 pangkat 14, atau sebaliknya ya. Ini berarti 14, yang ini 14, yang ini 13. Ya, kebetulan di sini juga nggak bisa simetris X dan Y-nya. Kalau nggak bisa simetris, maka ukurannya yang bedanya sedikit. Jadi ini jumlah garisnya cukup banyak ya. Ini jumlah garis loh ini, 2 pangkat 13 nih ya. 2 pangkat 13 berapa? Ada yang tahu 2 pangkat 13? Ya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 10. Ya, 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 10? 24. Kilo atau 1000? 24. Ya, 8 kali 1 kilo, 8 kilo. 8.000 sekian garis ya. Ya, mendatar nih, 8.000. Banyak sekali kan? Ya, jangan dikira di dalam RAM itu simple ya. Ya, garisnya banyak sekali itu di dalam RAM itu ya. Oke, sampai di sini tidak diikuti. Atau ada yang punya pertanyaan? Silakan. Nanti akan bermain-main dengan angka-angka kayak gini ya. Jadi harus familiar dengan istilah kilo, mega, giga, dan 2 pangkat harus familiar. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan. Nah, bagaimana mekanisme memori dibaca? Di awal tadi kita udah ketemu dengan istilah MAR ya, Memory Address Register. Jadi yang keluar dari program yang butuh data di memori adalah deretan bit-bit alamat. Ya, deretan bit-bit alamat ini masuk disimpan di register MAR. Kemudian tahap berikutnya adalah di-decode oleh decoder. Nah, ini output dari decoder itu nanti ketemu koordinat lokasi data yang mau dibaca. X-nya berapa, Y-nya berapa. Kalau sudah ketemu, diambil datanya, kemudian nanti datanya dimasukkan ke MBR, Memory Buffer Register. Baru diberikan ke program yang butuh data. Ya, kira-kira skema besarnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba memperdalam proses decode ya, untuk mengetahui lokasi data yang mau dibaca atau ditulis ya, seperti apa. Tadi kan kita tahu bahwa sebelum baca data di memori kan udah ada alamat dari data yang mau dibaca ya. Alamatnya sudah diketahui. Oke. Nah, alamatnya sudah diketahui. Nah, kita bagaimana nih deretan bit yang berupa alamat itu diolah sehingga kita mengetahui lokasi datanya. Nah, sebagai ilustrasi contoh, ini misal ada memori mempunyai 128 alamat. Kemudian setiap alamat terdiri dari 8 bit. Jadi setiap alamat bisa nyimpan data 8 bit. Memori tersebut tersusun dari 8 bank memori. Jadi banknya ada 8. Oke. Nah, berarti alamat yang masuk itu nanti akan ada bit-bit yang untuk memilih bank, karena banknya ada 8 kan, pasti akan dipilih salah satu ketika membaca. Ya, analoginya bank itu seperti gedung tingkat ya. Gedung 1, gedung 2, gedung 3 itu kan harus dipilih dulu. Gedung mana nih yang datanya mau dibaca. Nah, kalau di memori di bank berapa dulu? Ya, pasti ada.
Selain itu nanti ada bit-bit untuk menentukan baris yang keberapa. Ada bit-bit untuk menentukan kolom yang keberapa. Jadi ada 3 bagian. Untuk bank, untuk baris, dan untuk kolom. Nah, dari info soal ini, kalau kita coba urai tadi ya, banknya ada 8, jumlah alamatnya 128, jadi setiap banknya terdiri dari 16 alamat. Ya, dibagi 8 kan. Oke. Nah, 16 alamat ini akan terdiri dari 4 jalur berarti ya. Garis mendatarnya 4, garis vertikalnya 4. Jadi 4 kali 4, 16. Mirip dengan contoh yang memory plane ya, gambar memory plane. Kemudian kita perlu tahu juga lebar alamatnya. Jumlah bit yang diperlukan oleh memori ini. Kan memori ini hanya 128 alamat. Maka lebar alamat yang diperlukan adalah 128 ini kita ubah ke 2 pangkat 7. Nah, 7-nya ini yang merupakan lebar alamatnya. Jadi lebar alamat itu lebar jalur untuk memilih alamat ya, berarti 7 bit. Karena 2 pangkat 7 itu 128. Jadi dengan 7 jalur sudah cukup. Nggak perlu 32 jalur nih ya. Memori ini sangat kecil. Sampai di sini bisa dipahami. Berikutnya coba kita tulis daftar banknya ya. Ini bank ke 0, ke 1, ke 7 ya, karena ada 8 ya. Kemudian tadi kita tahu setiap bank bisa nyimpan 16 alamat. Nah, ini nomor alamatnya nih, alamat ke 0 sampai 15 di bank ke 0. Bank ke 1 alamat 1631 dan seterusnya. Bank terakhir alamat 112 sampai 127 ya. Nah, kalau alamat ini kita ubah ke biner. Nah, tadi kan lebarnya 7 bit ya. Jadinya binernya ini kan. Ini 000, ini 0, ini 15 ya. Ini yang 16-nya, ini 31 dan seterusnya ini di 127. Oke. Dari tabel ini, dari data ini kita perhatikan kalau kita beralih dari bank ke 0 ke bank 1, kita perhatikan ternyata 3 bit paling kiri ini yang berubah. Ya. 4 bit yang kanannya tetap. Ya kan? Yang terakhir bank ke-7 ini yang berubah 3 bit. 4 bit yang kanan selalu tetap. Nah, artinya apa? Berarti 3 bit paling kiri ini ada kaitan dengan nomor bank. Ya, kita simpulkan berarti 3 bit yang kiri ini digunakan untuk memilih nomor bank. Sesuai kan ya? 3 bit cukup untuk memilih 8 bank kan ya. 2 pangkat 3 ada 8. Oke, sampai di sini oke? Mbak. Lanjut. Baik. Berikutnya kita perlu tahu ini masih ada 4 bit ya. Bit mana yang digunakan untuk memilih baris ya. Barisnya kan tadi kalau ini ya, ini kita gambarkan kan ini ya, yang ini 4 kali 4 ini kan. Jadi barisnya kan ada 4 ya. Kolomnya juga ada 4. Untuk tahu letak sel memorinya kan kita harus menentukan ya baris keberapa, kolom keberapa. Oke. Nah, bit mana ini yang digunakan untuk milih baris, bit mana yang untuk milih kolom. Itu yang pertanyaan berikutnya kan ya. Nah, sebelum ke situ kita coba lihat di sini. Ini gambar memory plane ya. Ini memory plane dari bit ke 0 ya. Bit ke 0, posisi bit ke 0 ya. Dari bank yang ke 0. Oke, ini alamat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ini alamat 15. Bank yang ke 0 ya. Kemudian posisi yang ke 1 ini bit ke 0 ya. Ke 1 kalau digambarkan ada di sini, kedua dari sini. Ini enggak digambar utuh, ada titik 3 ya. Ini yang terakhir nih. Memory pin terakhir ya, posisi bit ke-7. Ini adalah di bank ke-0. Bank ke-1 juga ada seperti ini.
dari posisi ke 0 sampai ke 7. 0 ke 7. Nanti di bank terakhir ya, bank ke-7 juga ada. Jadi mendatarannya ini sebenarnya ada 8 memory pin kayak gini ya. Karena satu alamat ada 8 bit. Terus kebetulan banknya juga ada 8, sehingga ke bawahnya ini juga ada 8. Jadi totalnya memory pin-nya ada berapa nih di memori ini? Ada yang fokus? Tahu berapa total memory pin? Ya 8 kali 8, banyak ya. Oke, kembali ke pertanyaan sebelumnya. Tadi ada 4 bit yang perlu kita tentukan ya, ini masih 4. Yang mana untuk memilih baris, mana untuk memilih kolom. Nah, coba kita sekarang coba bergerak dari alamat 0 di sini, pojok nih, ke kanan, ya, ke 1, ke 2, ke 3. Alamat 0, 1, 2, 3. Jadi, kita tetap berada di baris yang sama ya. Yang berubah apa? Kolomnya ini yang berbeda ya. Kolomnya yang berubah. Barisnya tetap. Oke. Nah, kalau kita tulis seperti ini ya. Ini alamat 0, 1, 2, 3. Nah, ini kalau kita ubah ke biner kan jadi seperti ini ya. Ini 0, ini 1, 2, 3. Nah, coba perhatikan di sini. Ketika kita bergerak dari alamat 0, 1, 2, 3, itu yang tetap adalah apa? Barisnya. Yang berubah atau pindah ada kolomnya. Nah, sekarang perhatikan perubahan di angka biner ini. Tadi yang 3 bit paling kiri ini udah kita ketahui untuk memilih nomor bank ya. Tinggal 4 bit yang kanan kan. Nah, sekarang yang tetap adalah 2 bit yang ini. Posisi ini tetap. Yang berubah 2 bit yang paling kanan. Di sini tadi kita yang tetap adalah barisnya tetap di baris paling atas. Yang berpindah atau berubah adalah kolomnya yang bergerak ke kanan. Nah, kalau kita kaitkan dengan hasil ini, kita bisa duga bahwa 2 bit yang kiri ini identik dengan baris. 2 bit yang kanan identik dengan kolom. Ya. Misal untuk lebih meyakinkan, kita coba nanti bergerak dari alamat 456. Jadi dari sini ya, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini barisnya tetap lagi ya, cuma kolomnya yang berubah. Nah, kita ubah ke biner. Nah, di sini kita lihat yang ini 2 bit yang di tengah ya, warna biru, ini adalah yang tetap. 2 bit yang kanan ini yang berubah. Jadi dari fakta ini kita bisa simpulkan berarti 2 bit yang kiri, yang tengah ya, 2 bit yang tengah warna biru, ini digunakan untuk memilih baris atau berkaitan dengan baris. 2 bit yang kanan berarti berkaitan dengan kolom. Oke. Kalau kurang yakin ya, kita akan coba bergerak. Tadi kan geraknya mendatar ya. Sekarang ke vertikal dari atas ke bawah. Berarti ini alamat 0, 4, 8, 12. 0, 4, 8, 12. Kita coba ubah ke biner ini ya. 0, 4, 8, 12. Ini binernya. Nah, sekarang perhatikan 2 bit yang tengah ini yang warna hitam, ini yang berubah. 2 bit yang kanan tetap. Tadi kita bergerak dari atas ke bawah. Yang tetap apa? Kolomnya tetap, tapi barisnya berubah. Jadi semakin meyakinkan bahwa 2 bit yang tengah ini adalah untuk memilih baris, 2 bit yang kanan itu untuk memilih kolom. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ya. Oke. Dari MAR atau lebar alamat 7 bit, 3 bit digunakan untuk memilih bank, 2 bit yang tengah untuk memilih slackline X atau baris, 2 bit yang kanan untuk memilih slackline Y atau kolom. Oke. Nah, ini adalah untuk pembuktian di sini bahwa nanti kalau ada deretan alamat, maka urutannya ya paling kiri untuk nomor bank, disusul dengan
nomor baris disusul dengan nomor kolom. Di contoh ini kebetulan banknya 3 bit, kolomnya 2 bit, barisnya 2 bit, kolomnya 2 bit. Di contoh ini, apakah selalu 3 bit? Belum tentu. Ya, ini betul untuk contoh ini. Dan kalian nanti tidak ditanyakan lagi proses pembuktian ini, tidak ya. Tetapi yang kalian nanti harus tahu adalah menentukan jumlah bitnya berapa. Untuk bank, berapa untuk baris, berapa untuk kolom. Jumlah bitnya yang perlu kalian tentukan. Tapi urutannya udah pasti ini, nggak perlu nanti dibuktikan lagi urutannya ya. Nah, kalau untuk latihan kalian bisa ubah aja. Misalnya angka ini diubah jadi 256. Nah, udah berubah semua tadi ya. Jadi nanti kalian bisa coba-coba ini. Ini kalau 1256, 128-nya diganti 256. Nah, jadi gimana distribusi alamatnya ya. Atau jumlah banknya 8 ini jadi 4. Ya udah beda ya, sudah berubah. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jadi urutan distribusi setiap alamat dari data yang mau dibaca itu adalah sebelah kiri nanti untuk nomor bank, yang tengah untuk X, yang kanan untuk Y, bank XY. Urutannya seperti itu, tinggal jumlah bitnya disesuaikan dengan di soal itu berapa yang ditanyakan atau spesifikasi memorinya berapa. Oke? Jadi bahasan kita ya sampai di sini saja ya. Nanti di bahasan selanjutnya adalah ketika sudah kita lihat contoh desain atau arsitektur memori ya. Termasuk nanti yang ini. Tadi ada RAS dan CAS ya. Yang mana tadi? RAS. RAS grafik, RAS dan CAS. Nah ini ya. Di bahasan selanjutnya kita bahas ini. Oke, sebelum diakhiri apakah ada pertanyaan?